selama gue di Apertura, I was lucky enough semuanya itu kalau misalnya gue do whatever you need to do. Kliennya selalu bilang gitu. Win, sorry gue potong nih, gue juga dapat kalian kayak gitu tuh. Tapi jadi tekanan buat gue. Kenapa? Nggak tahu, jadi kayak aduh, jadi malah tambah grogi, tambah takut, tambah hasilnya takut jelek gitu. Oke. Gue boleh ngomongnya sharp nggak? Boleh dong, justru itu yang dibutuhin. Oke. Itu artinya lu sendiri sebenarnya belum tahu lu tuh siapa sebagai fotografer. Umpetin lu kameranya. Fotografer itu kalau menurut gue ya, pribadi gue tuh ada dua macam, thinker sama feeler. Thinker normally compositionnya lebih bagus daripada feeler, tapi feeler understands moments jauh lebih bagus. Nggak gampang ya, maksudnya buat seorang fotografer itu punya satu style sendiri yang orang bisa ingat gitu begitu ngelihat fotonya tuh, oh ini Apertura nih. Nah itu dari mana sih awalnya? This is a really great question. Halo teman-teman, welcome back to Darkroom Talk. Hari ini gue kebetulan gue sama Agung, ditemen sama Agung, dan kebetulan kami ini kedatangan apa ya? Bisa dibilang nih awal tahun yang hadiah awal tahun kali ya. Karena terus terang tamu yang kali ini ternyata itu yang dari dulu yang gue pelajarin banyak sebelum gue terjun di fotografi, ini adalah foto-fotonya si bapak ini gitu. Dan kebetulan Agung pun juga sama ya Agung ya. Dan lucunya kenapa Agung? Pokoknya kalau menurut gue ya bohong banget kalau misalnya orang yang fotografer angkatan 2008 2009 nggak tahu ini. Iya, ini bohong banget pasti. Iya. Nggak mungkin. Biasanya kiblatnya ke arah sana semua tuh ya kan. Nih orang udah ngangkat nih, udah terbang tinggi. Bung, kita depak gimana? Jangan keterbang tinggian dia. Nah, oke teman-teman, kenalin ini ada Erwin dari dulunya Apertura teman-teman. Apertura, selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan Di Perjamuan Kudus ini. Perjuangan Kudus ini. Sebenarnya hari ini kita daripada ngobrol-ngobrol sebenarnya lebih mau belajar sih dari kita mau sama gali, Erwin. sebenarnya. Waduh, kita mau mencuri ilmunya nih. Siapa tahu ada. Ilmu, curi, iya, siap. Kalau gitu invoice-nya nanti dikirim kemana ya? Bisa gampang. Nanti kita cicil itu kan ya. Sebenarnya podcast ini cuma kedok doang. Sebenarnya mau workshop gratis aja sebenarnya. Gue harus mulai juga. Waduh. Ya oke, ini ada Erwin ya kan. Ya kita tahu Erwin itu salah satu dari pemilik dari Apertura Fotografi. Nah, jadi silakan. Ngomong-ngomong, iya bener nih, handphone di silent. Oh iya, sorry ya. Gue udah silent. Udah bocor sekali. Ya, nggak apa-apa. Enggak apa sih. Oke, kita mau mulai ngobrol-ngobrol dari mana dulu nih? Biasa kan lu berurutan tuh. Kalau gue berurutan, kalau gue biasa seperti biasa seorang Michael pasti akan nanya, penasaran dulu nih seorang Erwin. Soalnya gue nggak tahu Erwin, gue cuma tahu karya-karyanya doang kan Apertura gitu, dengan komposisinya yang kuat, ya kan dia kuat banget tuh dan warna yang bold, warna-warna yang kontras banget gitu, warna antara warna pokok lah, warna merah, kuning, biru gitu. Kontras banget kan ya. Dan terkenal banget tuh Apertura kan di LA ya bener ya Erwin ya. Nah gue pengen tahu nih background seorang Erwin. Gue pengen tahu singkat dulu lah. Erwin tuh gimana sih kok bisa akhirnya kecemplung ke dunia fotografi gitu. Apakah dulunya emang tinggal di LA di Amerika atau emang dari dulu Indonesia pindah dulu ke LA gitu. Ceritanya sebenarnya panjang banget. Kita buat singkat. Mungkin durasi 2 hari ya. 2 menit. 2 menit, oke. 20 detik lah biar. Kalau misalnya paling pendeknya, gue kan dulu tuh kerjanya sebenarnya sebagai industrial engineer. Oh, Oke. And I hated my job. Bosen banget kerjaannya gitu, tiap hari sama. And di kerjaan gue itu ya tipenya yang kalau misalnya mencari efisiensi, berarti nggak ada orang yang suka sama gue. Oh gitu ya. Soalnya kan gue harus bikin orang lebih efisien. Gitu Yap. Nah anyways, jadi tiap kali gue pulang kerja itu 2:30 sore udah selesai kerja. Karena mulainya dari jam 6 pagi itu pabrik. Terus udah bosen sampai rumah, ini masih mau ngapain di rumah, kerjanya main game aja. Gitu loh. Lama-lama
Ya waktu itu gue punya cewek yang punya kamera nganggur. Ya, gue cobain deh gitu. Soalnya bokap gue tuh dari dulu udah pengen ngajarin gue fotografi. Gue nggak pernah mau belajar. Bokap lo ini Amatir. oh, Jadi cuma suka fotografi, suka banget. Gitu. oke. Jadi sebelum gue ke Amerika pun dia dudukin nih sini, nih aku ajarin gini. Oh iya, nggak ada yang ngerti. Itu kamera analog dong berarti zaman itu dong. Ya, Pas bokap ngajarin. Nikon F2 atau AF apa nih? FM2 kali mungkin ya internalnya waktu itu ya. Oke. Terus gimana? Nah, terus akhirnya ketemu temen yang satu sekolah yang ketemu lagi dan dia juga lagi suka fotografi. Nah itu si Ray Oke. Ini partner di Apertura. yang eventually becomes my business partner. Nah ini udah di Jakarta atau di Oh, enggak. Di LA. LA? terus. Di LA, oke. Jadi selama ini pokoknya experience dari fotografi ini semuanya ada di LA semua. Oke. Gitu ya. Jadi kita mulainya motretin landscape, ke Body Ghost Town, kemana, ke ini, ke itu, kemana, segala macam difotoin lah pokoknya. Architecture difoto, apa segala macam difoto. Masih random semua nih di fotonya. Random. Tapi jadi suka Pure, fotografi. ya, memang sudah tiba-tiba jadi suka gitu kan. Partly mungkin karena experience-nya pergi-pergi motret ini terus ngelihat, wah lu motretnya kok dari sini keren, dari sini gimana gitu. Jadi dari situ tuh udah mulai ada friendly competition. Oke, rival. Ya, tapi itu cuma buat have fun aja kan. Ya. Nah, tetapi tiba-tiba at one point kita lagi nyetir balik dari Body Ghost Town itu nyetirnya bosen banget berapa belas jam atau berapa puluh jam gitu, 10 jam atau berapa. Kita baru sadar bahwa we have spent too much money on photography equipment. Jadi udah kebanyakan duit yang dipakai buat itu gitu loh. Nah, ini kan harus recoup kan. Gimana caranya kalau misalnya kayak gini? Ya udah kita coba buat ini aja. Kita buat gimana kalau kita shoot weddings? Langsung tiba-tiba masuk wedding gitu. Nyoba-nyoba. Oh nyoba. Gitu kan. Soalnya yang di mana yang bisa Ngasilin dapetin duit gitu loh. Oke. Sedangkan waktu itu kita udah pernah si Ray udah pernah di highlight di magazine, I think Popular Photography atau apa gitulah. Dan gue juga udah pernah, itu satu spread itu dibayar $100. Lensa udah berapa? Iya, nggak masuk dong. Jauh banget. Iya, oke. Jadi kalau misalnya ngelihat kayak gitu kayak wah ini nggak bisa nutup sih. Ya untungnya memang kita kerja terus kan. Jadi habis itu ya akhirnya ya udah kita coba-cobalah gitu. Nah itu. Itu jadi kebentuk Aperturanya itu di tahun 2000-an atau 2005. 2005. Oke. Soalnya gue mulai mantau Apertura itu, gue nggak tahu Erwin, gue nggak tahu Ray, gue cuma tahu Apertura doang. Ya kan gue nggak terlalu pelajarin dalam tuh, cuma gue lihat, bagus banget nih fotonya nih. Nah itu tahun 2008. Berarti gue kalian udah jalan 3 tahunan tuh ya berarti ya. Nah sebelumnya pas 2005 itu kalian baru mulai menjajaki dunia wedding nih. Itu langsung tiba boom gitu atau? Oh enggak. Jadi sebenarnya kita nyoba-nyoba itu udah ketemu teman yang dikenalin dari teman yang lain yang kita nggak pernah ketemu sebenarnya. Dikenalin ke salah satu orang yang memang wedding photographer. Ya. Jadi kita minta supaya bisa diajak jadi second shooternya dia. Oh. Gitu. Jadi cuma buat ngerasain gimana sih gitu. Yeah. And then setelah selesai gitu, wah dengan berat hati gitu kayaknya ini cuma ada 100 yang bagus. Gitu, udah derdek gitu rasanya gitu kayak ngasih. Udah malu gitu ya. Terus orangnya itu bilang, masa sih? Coba lihat yang lain. Oh ini bagus, oh ini bagus, oh ini bagus. Terus gue sama Siri ngeliat, iya bisa ya. Ya bisa juga ya dipakai. Dulu pakai kamera apa tuh pertama kali turun wedding? Canon 10D. Oke. 10D. 10D. Jadul banget ya 10D ya cuy. Ya zaman itu sih masih oke. Masih oke banget. Itu baru Iya, itu zaman 10D keluar ya. Ya. Tahun 2005, iya gue masih baru semester berapa tuh? Ya jangan bawa umur ya. Sensi nih. Gue tahu nih ujung-ujungnya kemana nih. Baru gue mau mancing arah sono, udah digiring lagi, udah cut, jangan. Kan ada Oke. perjanjian ya tadi. Oh iya, mesti jangan sebut ya harus ya. Aduh, nanti katanya beep gitu ya. Di blip ya nanti.
Oke. 10D. Nah terus dari sejak yang dibantu, maksudnya teman lu liatin, kurasiin, oh ini oke nih oke, akhirnya malah tercetuslah kayak bisa nih gue jual nih. Terus kebentuklah Apertura jadi langsung jualan sendiri. Belum sih, kita juga belum ada namanya. Terus ya klien yang pertama kita coba dapetin itu, it's interesting soalnya kita ngobrol sama dia 2,5 jam, ngasih foto-fotonya, portfolionya, nggak ada foto orang. Nah lo. Oke, landscape lebih kan. Landscape, foto burung lah, foto surfing lah, foto apalah, architecture lah atau apa kayak gimana gitu loh. Jadi sampai wah come on, give us a chance gitu loh. Akhirnya kita buat, Persistence ya. oh ya Persistence tuh. harus gitu ngotot, kan. ya kan. Tapi ya tahu diri lah gitu loh. Gimana juga orang mau hire seseorang yang belum pernah motret wedding. Iya. Itu teman atau Temennya temen, kita nggak kenal sebenarnya gitu loh. Jadi memang ya benar-benar stranger lah gitu loh. Cuma ada hubungan temen satu orang gitu. iya. Preferensi jadinya. Lebih kuat lah ya. Nggak cuma dikenalin doang, gitu loh. Habis itu akhirnya kita janjian gini deh. Kita foto kalian 2 jam gratis. Ini potret berarti ini ya? Portrait. Oke. Kalau misalnya kalian suka, hire. Kalau nggak usah bayar, Nggak usah bayar sama sekali. Oke. So we did. Ya. Terus itu pertama kali itu kita kasih banyak banget gitu, engagement album, wedding album dan sebagainya. Dan wedding albumnya kita dari mulai itu selalu nggak pernah kasih yang murah, yang pokoknya yang receh-receh lah, orang nggak dapet duit atau kayak gimana gitu. Nggak, we gave them the best. Wih, semangat. Waktu itu. Oke. Padahal fotonya belum the best waktu itu kan. Itu dibayar $2,000 nge-shoot 12 jam sama engagement sessionnya, sama portrait sessionnya, sama albumnya, sama images semuanya dapat. Tunggu, gua ini dulu nanya nih. $2,000 pada Tapi 2005 berapa? $1 berapa? 10.000 kah? 2005? Ya. 10.000 atau masih di bawah 10.000? Wah itu setelah 98. Kayak masih mungkin 8 ribuan lah ya, mungkin ya 9.000. Berarti which is itu 16 jutaan lah ya. Dapat Ya. itu semua tuh ya. Ya. Itu murah sih. Iya, dan kita kaget nggak karuan. Wah, ada yang mau hire juga. Oh, itu happy-nya Dan di bisa situ. dapat duit loh dari sini loh. Oke. Gila, keren banget gitu. And then fast forward 2 tahun kemudian kita dalam 1 tahun naikin harga 7 kali. Buset. Gue pegangan dulu. Jadi itu karena ya tiba-tiba gitu. Karena mungkin ya partly ya karena memang there's a real passion ya pas ngerjainnya itu benar-benar dikerjain gila-gilaan gitu sampai it becomes, dan orang ngelihat gitu loh cara kita kerja itu benar-benar kerja, nggak cuma berdiri-berdiri duduk-duduk atau ngobrol-ngobrol doang, kita kerja terus. Sampai jadi orang tuh kalau ngelihat itu kayak Worth it. nanti lihat nih fotonya kayak gimana sih. Oh, penasaran dia. Iya kan. Nanti habis itu dia ngelihat fotonya, suka, refer, gitu loh. Referralnya dari situ mulainya. Tapi itu dari harga 7 kali itu, berarti gue hitung nih harganya sekitar 100 jutaan loh lu jual lo in Indonesia ya, kurs Indonesia. Dan itu masih marketnya luas dan mau mereka willing tuh untuk ngambil semua tuh ya pada waktu itu Ini ya. yang apa nih maksudnya? Yang harga lu bilang Setahun 7 kali. Yang Setahun 7 kali itu bukannya 7 kali lipat. Oh, gue kira 7 kali lipat, cuy. Enggak ya, bukan ya. Kalau 7 kali lipat sih. Happy banget nih gue langsung wih. Yes, I will be also. Oh, maksudnya setahun dapat 7 klien. Setiap waktu dalam 1 tahun itu, Naikin harga 7 kali. Oh, naikin harga 7 kali. setiap ini kasih harga masih ambil, oke. Ngambil, next one ambil, naikin lagi. Oh, oke. Sampai 7 kali. Ambil lagi, next one ambil, naikin lagi. Next one naikin lagi. Next one naikin lagi gitu terus. Sampai topnya berapa tuh, boleh tahu nggak harga berapa? Waktu itu masih rendah waktu itu sih, tapi kalau dibandingin yang terakhirnya ya gitu. Tapi awalnya itu mungkin ya Langsung gue hitung nih. anggap aja sekitar 4.000 deh. Oh, 4.000. Buat berdua. Oh, oke. Nah, itu oke lah gitu ya. Tetapi ya setelah itu naiknya lebih
Ya kan ada sequence-nya juga ya. Kalau misalnya itu kan 2007 ya. 2008 kita ambil foundation, tiba-tiba baru mulai pemikirannya, filosofinya dan sebagainya, story-nya itu baru mulai mantap. Karena itu photojournalism yang kita pegang itu sebenarnya. Terus 2009 itu kan dapat American Photo Top 10. Nah dari situ itu udah dilipat lagi di atas lagi harganya gitu loh. Nah dari situ ya pada waktu itu pada jaya-jayanya itu kalau misalnya mau hire Ray sama gua itu cuma buat nge-shoot aja tuh 10.000. Salah satu atau berdua? Berdua. Oh. Oke. Kalau sendiri-sendiri itu ya mulainya 5.000. Oh, oke. Gitu. Itu tapi komplit dong dapat yang barang-barang yang semua Tidak dapat apa-apa. cuman foto only. Ya. Wih dahsyat nih baru nih. Waktu Oke itu nih. begitu gitu loh. Mantep nih 10.000 berarti sekitar 80 jutaan lah. Anggapnya sih 10 juta. Sorry. Berapa ya? 10.000 berarti berapa tuh? Kok gue jadi ngitung ya? Lu ngapain sih Mike? Nanti di rumah juga bisa ngitung ya. Akuntansi. Gue penasaran waktu lu set harga itu kalau misalnya ada beberapa vendor kan misalnya yang di Bali ya yang klien-klien overseas itu kan mereka hitungnya per jam tuh. Nah dulu lu ngitungnya itu sesuai per jam atau per event? Per jam. Per jam. Per jam. Jadi sebenarnya ada range-nya ya. Kalau misalnya biasanya gini, kalau misalnya wedding di Amerika itu 8 jam itu it's enough. Oke. Soalnya nggak banyak gap-nya. Kalau di sini kan gapsnya banyak banget. Betul. Iya, Banget kan. iya. Ya, Makanya the first time I shot a wedding here itu 16 jam, 18 jam, 19 jam gitu. Di Amerika 8 hours itu pulang kaki udah sakit, pinggang udah sakit. Oh karena non-stop tuh? Non-stop kerjanya. Dan kita cuma fotografi mau partinya gini. Kalau di Amerika party 300 orang itu udah gede. Ya. Ya. Because they're lavish juga kan. Lebih kadang-kadang at that point itu ya pas kalau hire kita ya biasanya udah mulai mewah gitu ya. Ya tapi ada juga klien-klien yang sebenarnya ngoyo banget untuk dapetin gitu, which is great. Iya. Tapi kalau misalnya even 300 orang pun kita cuma fotografer yang turun cuma 3. Oh gitu. Oh. Gitu. Oke. Soalnya kita pemikirannya ngapain banyak-banyak. Soalnya yang penting di party itu nggak semuanya. Iya, iya. Yang paling penting itu kan yang di circle-nya yang dekat-dekat sama mempelainya. Mantan. Iya. Itu yang paling penting sebenarnya. Yang bakal mereka pilih fotonya atau yang bakal dia mau ingetin itu sebenarnya cuma mereka. Yang mereka datengin, yang circle mereka pokoknya yang paling oke. Itu masuk akal sih ya Bung. Oke. Ini jadi seger nih buat para teman-teman fotografer wedding juga. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi juga nih, salah satu inspirasi. Terus sama ini Gung, tadi gue sempat, ntar gue cut ya. Nggak bisa. Gue udah ngomong dulu. Tinggal dulu ya. Tinggal dulu ya. Gitu sih kayak gini, wajah kaget ya. Ngomong-ngomong soal inspirasi ya, gue mau nanya. Dulu kalau misalnya kita tanya sama orang-orang yang tahu Apertura ya, mereka kalau misalnya kebayang Apertura tuh udah pasti kebayang tuh, oh stylenya Apertura nih, seperti apa. Dan itu menurut gue emang nggak gampang ya, maksudnya buat seorang fotografer itu punya satu style sendiri yang orang bisa ingat gitu, begitu ngelihat fotonya tuh, oh ini Apertura nih. Nah itu dari mana sih awalnya? This is a really great question. Awal-awalnya kita motret, kita selalu nanya ke orang, ya, lu tahu ini foto kita, gitu. Mereka bilang, ya tahu. Kenapa? Kasih tahu dong kenapa? Kenapa? Ada apa? Soalnya kita motret itu nggak mikir, kita motret apa yang kita suka, gitu loh. Tapi jadi pemikiran kita tuh dari dulu tuh nyari style gitu. Yang gue dapetin setelah itu nggak ada gunanya. Nyari style itu nggak ada gunanya. Style itu nggak dibuat-buat. Kalau lu honest sebagai fotografer tentang apa yang lu suka, apa yang lu lihat, apa yang lu translate dari apa yang lu lihat ke foto yang lu buat, itu tuh bakal ngeluarin style lu sendiri automatically.
Tetapi style itu nggak harus membelenggu. Iya. Style itu bukan urusan lo. Oke. Urusan lo sebagai fotografer itu sebenarnya filosofinya aja. Oke. What do you believe in? Yeah. Gitu kan. If you're a portrait photographer, I believe in portraits. Gitu kan. If I'm a storyteller through pictures, ya gue fotojurnalis atau gue storyteller, visual storyteller. Yeah. Gitu kan. Tapi style itu nggak perlu. Stylenya itu tergantung apa yang lu rasain dan gimana lu translate itu ke dalam foto. Oke, dan itu bisa konsisten ya. Maksudnya kan ada beberapa fotografer yang misalnya, oh gue kayak lagi suka style ini, terus tiba-tiba, apalagi zaman sekarang kan sosial media segala macam chaos banget kan, informasi di mana-mana, inspirasi dari mana-mana, itu kayak bisa berubah. Jadi kadang-kadang bisa bingung nih, gue sukanya yang mana ya gitu. Nah, gimana caranya lo bisa choose one apa yang lu suka secara konsisten sampai sekarang gitu loh. Itu that's another great question. Terus terang kita nggak pernah mikirin itu loh. Iya. Kita nggak pernah mikirin ini konsisten apa enggak sama apa yang kita kerjain. Jadi selama Apertura itu kita ngambil workshop beberapa. Yang tadi gue bilang foundation itu one of the most important learning di hidup gue sebagai fotografer. Tetapi sebelum itu gue ngambil ngambil workshop sama berbagai orang dari berbagai macam background yang stylenya beda-beda semua. Iya. Gitu. Banyak kali apa yang kita kerjain itu as long as we do it through ourselves, apa yang kita suka itu bakal mold sendiri jadi apa yang lu mau. Tetapi problemnya itu kadang-kadang gini, orang tuh terpesona sama sesuatu style, and then they copy. Iya. Tetapi when they copy, they don't include, dia tidak mengikutkan dirinya dia sendiri ke dalam foto itu. Oke. That's the problem. Makanya stylenya jadi nggak karuan begini gitu. Jadi jati dirinya tuh nggak ada jadinya. Iya. Nah, sedangkan jadi as a photographer itu sebenarnya hatinya yang penting. Oke. What is it that is in you yang lu ngerasain ini sebenarnya harusnya fotonya kayak gimana? Itu tuh banyak orang yang tidak memikirkan sampai sedalam itu. Iya. Dan gue memang overthinker. Jadi gue pikirkan semuanya gitu loh. Tapi to be honest, waktu itu style itu kita tidak ada style. Merasanya selalu tidak ada style. Semua orang bakal bilang at one point ya, pas kita udah lumayan oke gitu, banyak yang bisa bilangin, ini shot ini yang gue paling suka, ini shot yang thank you. Tapi kita nggak ada pemikiran kita stylenya harus kayak gimana. Tiap kali yang kita ngomong sama klien, pertama kali kita ketemu, goalnya cuma gini. You just be yourself at the wedding. Yeah. Have fun, cry, I don't care. You do that. Makeup mau rusak jangan peduli. Oke. Because apa yang lu rasain itu lu nggak bakal rasain lagi. Yeah. Kemungkinan gitu ya. Jadi kita nggak perlu direct lu. Oke. We are not going to direct anything except for portraits. Iya. Gitu ya. Jadi jadi kita cuma mau document apa yang lu rasain selama itu, because that's important 40 years from now. Iya. Waduh, mantap. Itu yang susah dilakukan sama orang wedding di Indonesia. Ya. Menurut gua. Ya kan? Karena Betul. nggak bisa makeup rusak, nangis dikit kadang-kadang Kliennya. kayak iya. Orang Indonesia kebanyakan kayak sangat concern sama apa yang orang lain lihat. Betul. Dia nggak merasa kayak hari ini gue ngerasa happy banget, mau nangis kayak gimana pun, mau bleberan, gue nggak peduli. Nah itu orang Indonesia rata-rata. Nah, Kita belum nemu ya. Tetapi gue udah pernah punya klien yang begitu. Orang Indo Orang yang nikah di Indonesia juga, Yes. Jakarta. Yes. Oke, nice banget. Berarti Jadi, belum dapat marketnya aja gue. Iya, benar. Gini, problemnya tuh sebenarnya kalau di market Indonesia itu tricky sekali ya. Banyak sekali fotografer, banyak sekali, jadi banyak supply, demand-nya nggak sebanyak itu. Jadi kan semuanya pada ngikut. Yang mana yang bakal sell paling banyak?
Iya, itu dia. Itu Ujung-ujung problem dari dulu sebenarnya. Jadi pas waktu kita masuk ke Indonesia waktu itu sekali, Tahun berapa ya waktu itu ya? waduh itu terus terang, gue kalau tahun-tahun lupa. Kayak belasan deh kayaknya deh. Mungkin. Iya, kayak belasan sih. Itu gue bisa bilang waktu itu exhibitionnya itu gede banget, dari let's say 100% wedding photographer itu gue pernah lihat gitu, mungkin cuma mungkin 92% they look the same. Iya. Because tujuannya itu ke salah satu studio yang paling laku Pada waktu itu ya. pada waktu itu. Jadi kayak gitu. Soalnya tujuannya fotografernya itu buat duit. Iya, iya. Iya. Itu kan pertanyaan besar gitu loh. Iya. Lu jadi fotografer wedding itu buat cari duit apa jadi fotografer? Kalau udah bisa jawab itu aja pasti nanti fotonya berbeda. Iya, bener sih. Tapi kan kita harus ada realistis juga ya. Sure. Tetapi kalau misalnya tidak ada individualisme, gimana bisa harganya naik? Iya. Ya kan jadi kan kayak ini telurnya dulu apa ayamnya dulu? Kan? Iya, ya gitu lagi. Duitnya dulu apa Atau karya. karyanya dulu nih? Iya. Soalnya orang-orang yang gini deh, orang-orang yang jago banget, yang bisa sukses, itu triknya apa? Kebanyakan triknya itu hard work sama vision, ya kan? Ini dua ini harus kenceng, dua-duanya harus klop. Kalau misalnya dia nggak klop ya, ini nggak bisa jalan kan. Nah kalau misalnya nggak ada visionnya, then you better be really good at business Iya. and marketing and selling, gitu. Then you play main volume, Iya. ya kan. Nah tapi waktu itu kita udah jelas-jelasan kita nggak mau nge-shoot wedding banyak-banyak setahun, capek. Iya. Capek otaknya, capek ininya, kreativitinya nganjlok banget gitu kan. Jadi kita udah dari pertama bilang we need to be a boutique brand, gitu. Ya udah. Tapi ketika pas masuk ke Indonesia itu dengan compete sama rekan-rekan yang lainnya itu gimana animo dari market ke I don't know. Apertura waktu itu? I don't know. Kita nggak compete. Oh nggak, tanda kutip kayak nggak peduli kayak dia mau laku nggak laku terserah deh gitu ya? Yeah, we have nothing to lose. Ya, itu idealis banget tuh. Nggak, soalnya memang kita juga dari dulu kalau misalnya memulai sesuatu itu as low of a cost as possible. Selalu. Ngapain jor-jorin dulu gitu ya buat ini tiba-tiba harus kayak gimana gitu, taunya nggak jadi atau kayak gimana. Nah, sedangkan gini aja deh, dari dulu Apertura waktu itu berapa belas tahun ya gitu ya, selama itu kita tidak pernah punya lokasi spesifik untuk kantor. Oh enak banget tuh. Nggak pernah. Overheadnya nggak ada jadi itu ya. Betul. Overhead itu cuma equipment sama komputer. Kayak pajak segala macam itu kena nggak? Ya Pak, kena lah. Kena lah pajak. Kalau di sana nggak bisa nggak bayar. Nggak bisa. Oh gitu ya. Berapi. Kalau nggak, Gue mau pajak lagi nih gawat nih, potong juga deh. tolong dipotong gitu. Nah tapi menariknya Gung ya, tadi gue sempat ngobrol sama Erwin kan, gue belajar maksudnya kayak ternyata dari Apertura itu ketika deliver karya itu nggak cepet, nggak secepat kayak di Indonesia. Di Indo kan sekarang cepet banget nih phase-nya nih, bahkan orang nih dalam waktu let's say H+7 itu sudah memberikan foto edited. Nah terus biasanya H+1 udah kasih semua all data raw. Itu yang gue lakukan juga tuh, emang waktu itu gue terapin karena waktu itu pikiran gue adalah polanya kita harus cepat kasih, itu salah satu nilai jual kita. Cuma menarik pas gue ngobrol sama Erwin itu, Erwin tuh ngasih waktunya tuh 3 bulan ya Erwin ya. 3 bulan dan tujuannya adalah di cerita itu untuk detox. Ya detox dari event, misalkan contoh nih, ini hari Minggu kita foto nih ya, jadi di detox dulu tuh sama dia tuh. Dia nggak perlu tahu, dia lupakan dulu semua kegiatan pada hari itu, semua segala macam, baru mulai dipilih setelah sekian waktu gitu ya. Tujuannya kenapa tuh? Boleh tahu nggak, Vin? Soalnya kadang-kadang kalau kita fotografer ya, kita kan motret sendiri dan kita ngelihat apa yang terjadi. Jadi itu ada emotional connection. Pada hari itu? Oke.
pada hari saat foto. itu, setelah itu langsung masih ada, ya kan? Soalnya itu kalau ada emotional connection itu kan kenceng, so it stays with you. Nah, jadi itu harus ada waktu untuk lepas dulu. Lepas dulu ini sebenarnya untuk kita bisa lebih jadi editor yang lebih baik. Jadi bisa jelas ini fotonya sebenarnya bagus apa enggak. Oke. Jadi enggak kita waktu itu momennya bagus banget tapi fotonya itu jelek gitu loh. Jadi kita harus bisa benar-benar clear bahwa iya ini bisa apa enggak atau enggak boleh atau iya gitu kan. Jawabannya harus bisa benar gitu loh. Jadi enggak terbawa sama emotional stuff gitu loh. Kalau misalnya masih awal itu pasti kalau milih tuh bagus, yang ini jelek. Bagus. Nah, Tungguin 3 minggu, 4 minggu Berubah. Yang jelek bisa jadi ya bagus. Bisa. Bisa jadi masuk pilihan. Enggak, makin jelek. Makanya Yang bagus lebih sedikit. yang bagus bisa jadi Yang jelek mah tetap jelek. Iya. Gitu loh. Kebanyakan ya. 99% yang jelek tetap jelek. Jadi Tapi makanya kualitas yang bagus naik. Soalnya gini, kalau orang ngelihat 100 foto, gini, kalau misalnya gue tuh waktu itu deliver itu biasanya 400 sampai 600 foto. Edited, semuanya. wih banyak ya. dari 2 fotografer. Dari 3. kalau dari gue sendiri. Oh, oke. Ya. Kadang-kadang ya tergantung weddingnya lah gitu loh. Kadang-kadang ada ngasih 300, kadang-kadang ya sampai 1000 gitu, tergantung apa yang bagus. Tetapi kalau misalnya dilihat dari experience-nya viewernya ya, kalau viewernya ngelihatnya fotonya biasa aja, bagus. Biasa aja, jelek, biasa aja, bagus. At the end of that experience, ngeliatin berapa ratus foto itu, dia perasaannya gimana? Biasa aja. Iya, biasa aja. Jadi pentingnya untuk melihat dari sisi sebelah sananya itu kayak gimana kan. Jadi kita kasih lihat sebagus mungkin, sekuat mungkin, sampai mereka pas ngelihat itu udah, oh my God. Udah. Oke. Then we did our job. Ilmu tuh. Banget. Tapi sisanya itu lo tetap kasih ke mereka atau enggak? Mereka nggak bakal pernah lihat. Oke. Buat apa? Ya. Nah itu yang kayak di sini kalau misalnya gue kerja gitu kadang-kadang ada yang minta raw file-nya dong gitu. No. Wow. Never. Wow. Karena mereka ya dari sudut pandangnya Erwin itu ya gue jual, lu hire gue untuk ciptain karya yang udah ini yang terbaik yang itu yang dari gua udah. Iya. Dia hitungannya beli karya gue kayak beli lukisan jadi kan. Lu kayak beli lukisan ya udah ini gue beli karena lu gitu, bukan karena gue mau gitu. Ya, I mean expectation gue kalau misalnya somebody hires me itu kalau dulu ya pasti ya bahwa mereka expect for me to do the best. And my best is not necessarily their level of best. Ya, betul. Gitu loh. Jadi kebanyakan klien-klien gue tuh actually selama gue di Apertura, I was lucky enough semuanya itu kalau misalnya gue do whatever you need to do. Kliennya selalu bilang gitu. Win, sorry gue potong nih, gue juga dapat kalian kayak gitu tuh. Tapi jadi tekanan buat gue. Kenapa? Nggak tahu, jadi kayak aduh, jadi malah tambah grogi, tambah takut, tambah hasilnya takut jelek gitu. Oke. Gue boleh ngomongnya sharp nggak? Boleh dong, justru itu yang dibutuhin. Oke. Itu artinya lu sendiri sebenarnya belum tahu lu tuh siapa sebagai fotografer. Umpetin lu kameranya. Somebody has to have a vision ya. Somebody has to have an understanding bahwa apa yang lu lihat di depan lu itu sebenarnya lu mau translate seperti apa kan, kayak gitu. Lu mau motretnya seperti apa gitu. Nah kalau misalnya keseringan dibilangin, ya jelas bakal bingung. Tiba-tiba dilepas. Ini kliennya maunya apa? Oke. Tetapi bener, mereka hire lu tuh buat kenapa? Is it because of your work or is it because of your price? Atau kenal? That's 3 different things. Ya, kan? ya. Nah, jadi kalau misalnya ngelihat makanya gini. The goal as a photographer itu kerjaannya bagus. Itu pertama banget.
Price comes second. Kenal siapa itu belakangan. Iya, iya. Gitu loh. Jadi kalau misalnya lu suka banget kerjaannya, kayak ada beberapa klien gue tuh bayar gue let's say $10,000, anggap aja ya, crazy number lah, 8.000 atau apa gimana gitu. Tapi di pestanya itu mejanya di tengah itu masih ada botol soda 2 literan. So they cut cost supaya gue bisa motret. Itu kan sebenarnya buat gue udah bener-bener aduh, that's the highest praise. Betul. Bahwa orang bisa appreciate-nya sampai sebegitu gitu. Padahal gue sebenarnya setiap tahun juga selalu ada periode di mana gue mikir I'm a fraud nih. Gue nggak cukup jago untuk ngasih foto-foto buat mereka. Tapi itu yang bikin gue tambah gila terus. Nambahin value lagi gitu ya. Kerjanya tambah berat, tambah keras. Tambah keras lagi, lu kerasin diri lagi kayak gue harus Terus. Oh, berarti ya. bukan takut berarti ya. Lu harus nge-push diri lu, bukan takut malah jadi outputnya ini ya. Lu nge-push. Soalnya ini ada gini, kalau misalnya lu dalam pelajaran fotografi itu ya, lu kan ada ngeliat-ngeliat foto. Dari ngeliat-ngeliat foto, taste lu tuh naik. Betul. Tapi kemampuan lu tuh masih sini. Iya, iya. Jadi ini ada gap nih. Jadi kalau misalnya gap ini nggak terpenuhin, lu bakal merasa kayak gitu. Oh, pantas. Iya, benar. Tetapi kalau misalnya lu udah jago, tapi taste lu jelek, Ada gap juga tuh ya. ada gap, and that's the worst. Soalnya yang udah jago ini berarti jagonya technical, tapi nggak ada soulnya. Iya. Aduh, mantap tuh. Harus imbang lah ya. Atau Harus begini terus, Nah, cara gue nyimbanginnya gimana? nggak bakal bisa ngimbang. bisa. Tapi ini jalan terus. ya. Gila sih, ini berat banget sih. Iya, tapi Sorry ya. Wagyu cuy, Wagyu. Ini makanya kita nggak apa-apa bela-belain deh malam-malam. Malam ini di jam berapa kita bela-belain. Ini kita Thank you ngomong banget udah 2 loh, hari ini. Waduh. Gue ada satu pertanyaan nih ya. Awal mula kan lo bikin Apertura sama Ray. Nah, kalau misalnya kita ngomong soal perkembangan foto nih dari time ke time, itu lo kan di awal sempet ada ngomong nih kayak ada sense of rivalitas lah sama Ray yang waktu awal. Yeah. Nah, waktu di wedding itu masih ada sense itu, dan kalau misalnya masih ada, seberapa jauh pengaruhnya sama perkembangan foto lo? Kalau bahasa Indonesia rivalitas. Iya, maksudnya kayak Ya, setiap rival lah. ya kayak Buddy rival buddy gitulah kayak. Rivalry gue antara gue sama Ray existed until the end. Terus tambah lama tambah keras. Tapi kerasnya itu malah jadi bangun kalau Iya, jadi nge-push. Bukannya jadi Kita nge-push diri sendiri, setiap kali nge-push diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita nge-shoot sama-sama gitu, terus gue ngelihat, wah foto gue cuma dapat 300 kali ini nih, yang masuk bagus. ke end productnya gitu ya. Nah, dia dapatnya 500. Nah, saya, oh man. Dan gue ngeliat lagi foto-fotonya, wah gila ini keren banget yang ini. Oke, next one. Gitu. Terus. Oh pantas. Jadi makin improve. Berarti emang penting ya, maksudnya punya orang yang jadi rival buddy. Apalagi kalau misalnya kita sebagai fotografer atau seniman lah yang mau terus berkarya, yang mau terus berkembang gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau punya tes yang lebih bagus lagi. Taste dan capability. Iya. Kapabilitas dan taste. Itu harus begini terus. Iya. Jadi kalau misalnya taste-nya udah makin bagus, ini harus dinaikin. Ini bakal ketinggalan atau begini aja lah. Tiap kali ngikut. Iya. Iya kan? Tapi rivalry itu sebenarnya itu salah satu kuncinya waktu itu Apertura kenapa bisa naiknya secepat itu. Dan sekuat itu waktu itu ya. Iya. Antara dia sama gue itu kadang-kadang gue tuh kesal banget sama si Ray kalau misalnya habis motret 10 jam atau kayak gimana terus nyetir gitu pulang baru duduk di mobil, jadi habis masukin barang gitu duduk jebret baru mau nyetir langsung si Ray nanya, lu bisa
apa? So what do you think you could do better from today? Can Baru you give kelar me some lo. time? I need to decompress. Gue harus decompress dulu. Iya. Ya kan? Tiba-tiba dia udah nanya gitu. Wah, Oh, berarti dia itu lebih Dia tuh tipenya he doesn't think. Gitu loh. He's a natural feeler gitu loh. Jadi kan fotografer itu kalau menurut gue ya, pribadi gue tuh ada dua macam, thinker sama feeler. Thinker normally compositionnya lebih bagus daripada feeler. Tapi feeler understands moments jauh lebih bagus. Naturally gitu ya. Oke. Buat gue selalu Ray itu is a much better photographer than I am. Naturally. In terms of Anything. Because he feels more. Jadi ini nggak enaknya punya partner kayak gitu. Gue kan pengen banget belajar. ya. Kenapa lu motretnya ini dari sini? Kenapa gini? Dia nggak bisa jawab. Oke. karena dia spontan. Because he doesn't think about it. Ya, spontan aja ya. Yeah, it comes like naturally. Dan ketika lu tanyain yang technical gitu dia bingung jawabnya. Oh, gue nggak nanyanya technical ya. Maksudnya kayak Apa sih yang lo kenapa? pikirin waktu Iya, iya. Approach-nya gitu. Iya, iya, Kenapa ini begini? Lu kenapa ambilnya dari sini? Gini. Nggak bisa jawab. Lu pengen korek itu dari dia nggak dapet tuh ya. Nggak malah dapet. dia. Jadi frustrasi banget gue kalau misalnya. Berarti nggak ada 5W1H-nya tuh. Kalau Mike kan harus ada 5W1H tuh kalau foto. No, we never had that. Tuh. Nah, tapi Weh, ini nggak usah. tapi menarik nih. Nah, yang menariknya itu ini makin deep sih ya. Ini makin bahaya nih. Enggak, tapi yang menariknya justru gue mau sesi berikutnya ini gue pengen penasaran nih. Seorang Erwin yang dulu di Apertura Fotografi sebagai fotografer wedding, sekarang dia ngapain nih? Yang kalau gue lihat di Instagramnya itu kan kebanyakan kayak dokumenter, dia menceritakan tentang storytelling. Oke. Nah sebenarnya kan berarti itu akan bertentangan tuh. Yang tadi kan kita bilang spontan itu nggak ada 5W1H ya kan berarti kan. Oke. Nah, Jadi episode selanjutnya. Nah gue pengen korek itu. Cuma nggak tahu lu masih mau nanya lagi nggak? Iya, gue sih banyak banget yang mau ditanya sebenarnya. Juga banyak, Sampai makanya. besok pagi juga masih ada nih kayaknya. Oke, tapi kita bagi 2 episode aja nih. Episode ini kurang Yaudah. lebih backgroundnya Erwin nih, yang backgroundnya Erwin dan dari aperturanya itu kita dapat lah ya, secara garis besar. Ya. Buat teman-teman yang mungkin mau korek seorang Erwin lagi, mungkin boleh di follow ya, Instagramnya boleh ya. Silahkan. Instagramnya apa jadi, Win? Yang mana? Ya, yang pribadi aja, Erwin yang personal. Erwin Darmali, boleh dicari, boleh dikorek-korek, ngobrol-ngobrol ya kan. Nah mungkin kita untuk yang perkenalannya sekarang aja kita cut off aja dulu ya. Oke. Ini udah bukan perkenalan sih sebenarnya, tapi udah banyak banget. Ya episode satunya ini kita udahan dulu nih ya kan. Oke. Untuk yang keduanya mungkin kita akan lebih bahasnya ke yang tadi gue bilang tuh, untuk storytellingnya itu. Oke. Oke. Oke teman-teman, see you on episode 2 ya.